saya. Saya lihat abang saya lagi baca kitab, lagi belajar. Saya pun kemudian keluar. Saya nyari ibu saya. Saya lihat ibu saya lagi baca Quran di kamar. Ibunya lagi enak, santai sambil baca Quran gitu, sambil mahamin makna-maknanya, enak bener. Dia bilang, saya nyari bapak saya. Ternyata bapak saya lagi ada di musola. Di rumah-rumah mereka biasanya suka ada musola, gitu ya. Dia bilang, saya lihat bapak saya lagi di musola, lagi sholat sunnah. Siang hari, lagi sholat sunnah. Dia bilang, saya nggak punya teman. Akhirnya saya pun pergi wudhu, duduk di samping ibu saya. Ibu saya bilang, sini Abdullah. Nina, ayat ini bagus banget. Coba dengerin mama ya. Ya ampun, mama inget nih keterangannya seorang syekh. Mama pernah baca kitabnya. Keterangannya abahmu nih waktu itu. Dia nyeritain sama mama begini, begitu. Dia bilang, saya pun duduk berjam-jam bersama dengan ibu saya. Kami berdua sama-sama membaca Al-Quran dan mentadaruskan. Dari keluarga yang macam itu lahirlah Abdullah bin Husain bin Tahir. Saya sangat dekat dengan kebaikan karena seluruh keluarga berada dalam kebaikan. Apa yang akan kau tanamkan dalam diri anak-anakmu? Kebiasaan macam apa yang akan kau lahirkan dalam keluargamu bergantung dari bagaimana kamu yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam rumah, membiasakan rutinitas-rutinitas tersebut dalam rumah. Maka dekatkan anak pada kebaikan, teman-teman sekalian, dari kecilnya. Biarkan anak ada mendengar suara Al-Quran, biarkan anak mendengar suara sholawatan, biarkan anak mendengar kebaikan-kebaikan. Teman-teman sekalian, saya sampai sekarang masih ingat umi saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hidupnya. Karena saya nggak bisa balas kebaikan orang tua saya. Teman-teman sekalian, kalau mau doain saya, gitu ya. Kalau mau teman-teman nih ngerasa ya Allah nggak bisa balasnya, sudah Halimah ngajarin saya banyak kalau, gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, saya minta tolong teman-teman juga untuk mendoakan orang tua saya. Karena sebenarnya saya tuh kepengen banget tinggal bersama dengan orang tua, berkhidmat sama orang tua, ngurusin orang tua. Tetapi kan gimana coba? Saya tinggal di Indramayu gitu gimana? Kan teman-teman nggak mau juga kan? Nah, jadi ya udahlah, saya minta tolong sama Allah, ya Allah, bahagiakan orang tua saya, jaga keduanya, jangan dikasih sakit ya Allah, biarin senang terus aja, biarin sehat terus aja. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini umi saya ingat dari mulai zaman kakak, saya nggak lihat kan, tapi yang saya lihat zaman adik saya kecil, kemudian cucunya, anaknya kakak saya, semua tiap kali lagi ngegendong anak, apa tuh namanya kalau sambil dinyanyi-nyanyiin, nimang ya, sambil berkidung kan itu ya. Nah kidungnya tuh gini nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Misalnya saya ya, Halimah Waliullah gitu kidungnya. Yang ditimbang siapa aja pokoknya jadi belakangnya tuh doanya gitu ya. Misalnya Fatimah gitu, Fatimah Waliullah gitu. Misalnya Ahmad gitu, Ahmad Waliullah gitu. Jadi doa beliau, teman-teman saudaraku sekalian. Ya anaknya belum jadi wali, tapi seenggaknya gitu kan ya, doa indah dari orang tua yang mudah-mudahan tak kapan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bilang la ilaha illallah, Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan kemudian ini anak saya nih ya Allah, jadiin dia kekasihmu ya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian, dilatih kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam rumah. Yang saya ingat di masa kecil, saya kalau sekolah nggak pernah susah-susah harus belajar, kayak gampang gitu ilmu masuk di pikiran saya. Teman-teman saya pernah nanya, kamu